Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwafa ma akhafu 'alaikum asyirkus shaghir. Inna ahwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Rawahu Ahmad. Hadirin jamaah Jumat di Masjid As-Sasul Ahmad rahimakumullah. Untuk pertama kali sebagai seorang khatib, kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa senang hati, dengan rasa ikhlas. Karena itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh. Dan juga pengertian takwa adalah menjauhi segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang dibenci oleh Allah adalah menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melakukan hal yang demikian, fa insyaallah kita akan mendapatkan titik takwa Allah, isi Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menegaskan ketika seseorang yang bertakwa, beriman kepadaku, apa balasannya? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah.
Ketika kita sudah masuk dalam kategori takwa, Allah akan membalas perbuatan kita, ketaatan kita, dibalas oleh Allah. Jannatul Na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bawah surga mengalir sungai-sungai yang sangat indah, taman-taman yang sangat indah, dan kita masuk di dalamnya selamanya, dan kita ridho, Allah juga ridho. Siapa mereka itu? Dari kalimat khasyya rabbah, mereka itu adalah orang-orang yang takut pada saat di dunia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, ketika kita berbicara masalah syirik kepada Allah, seringkali kita mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang bukan karena Allah, itu adalah syirik. Ketika kita mengantarkan saudara-saudara kita ke makam, itu adalah syirik. Mari kita perjelas, mari kita menambahi wawasan kita supaya kita tidak terjebak dalam kategori syirik. Di dalam ayat tadi Allah menegaskan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku, di sini adalah baginda Rasul Muhammad SAW, seperti manusia biasanya. Hanya saja kami ataupun baginda Rasulullah Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan kita menyembah Tuhan yang esa. Kemudian lanjutannya ayat, faman kana yarju liqa rabbih, dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir mengatakan bahwa jumpa di dunia dan jumpa di akhirat. Bagaimana kita bisa mengatakan jumpa di dunia? Kita faham akan kewajiban-kewajiban kita. Kita faham akan isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua perilaku setiap detiknya itu bukan karena nafsu kita, tapi semua itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita cocokkan sekiranya dari Allah yang ada di Lauhul Mahfuz kita. Inilah hamba yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih, syaratnya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal 'amalan sholihan, maka beramal solehlah, maka beribadahlah kepada Allah tanpa dicampuri dengan yang lain. Maka pergilah ke makam mendoakan orang-orang yang ada di makam, tapi jangan minta pada orang-orang yang ada di makam. Jangan minta kepada wali-waliullah yang ada di makam. Jangan minta kepada nabi-nabiullah yang ada di makam. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah tegas mengatakan, jangan kamu menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah aku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini pembicaraan syirik ada dua, ada syirik jali, ada syirik yang namanya khafi. Syirik jali ketika kita menyembah selain Allah. Mungkin non-muslim misalnya, kita menyembah berhala, jelas syirikul jali, dan ini murtad, keluar dari agama Islam. Kalau kita teruskan, bagaimana kalau kita menyembah bos kita yang ada di kantor? Bagaimana kalau kita menyembah kementerian kita yang ada di kementerian kita? Bagaimana kalau kita ada di suatu organisasi, kita menyembah pada ketua organisasi itu? Apakah ini termasuk syirkul jali? Mari kita kupas bahwa syirkul jali adalah jelas menyembah kepada Allah, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirkul khafi adalah syirik yang ada di dalam hati kita. Ada sebuah kisah yang menarik ketika Mu'adz bin Jabal pada saat dimakamnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mu'adz bin Jabal ini menangis terseduh-seduh. Kemudian bertemu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ditanya,
Ya Mu'adz bin Jabal, ma yubghika? Wahai Mu'adz bin Jabal, kenapa engkau makam di atas makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dengan terbata-bata Mu'adz bin Jabal mengatakan, sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pernah mendengar dahulunya mauidhahnya, tausiahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innal yasira minar riya syirkun. Sesungguhnya sedikit riya itu adalah syirkun kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah syirkul khafi. Jadi syirik khafi, seringkali kita melihat saudara-saudara kita mensyirikkan temannya, padahal dia sendiri tidak tahu bahwa syirkul khafi yang ada di dalam benaknya. Sehingga di dalam kitab Tuhfatul Khawas dikatakan bahwa yang dikarang oleh Imam Ahmad Al-Jaizi, Imam Ali Al-Jaizi, beliau mengatakan apa yang dikatakan riya itu adalah ar-riya'u huwa fi'lul ibadati liqasdi tila'in nas litahsili malin jahin aw matahin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kesempatan Jumat ini mari kita memperbaiki diri kita supaya kita betul-betul tidak ada unsur kesyirikan, baik syirkul khafi maupun syirkul jari. Apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Ali Al-Jaizi di dalam kitabnya Tuhfatul Khawas bahwa ar-riya'u ai huwa fi'lul ibadati liqasdi tila'in nas, yaitu suatu perbuatan di mana perbuatan ini adalah ingin mendapatkan suatu tujuan, suatu ungkapan supaya mendapatkan sesuatu dari manusia, litahsili malin, supaya perbuatan ibadah ini untuk mendapatkan malin kedudukan, malin harta benda, jahin kedudukan, au madhin ingin dipuji oleh masyarakat banyak. Jadi menurut Imam Ali Al-Jaizi mengatakan, ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya tiga: malin ingin mendapatkan uang, jahin ingin mendapatkan kedudukan, al-madhin ingin dipuji oleh masyarakat banyak. Ibadahnya mardudatun la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengantarkan makam saudara kita yang dimakamkan di makbar, tujuan kita adalah meminta kepada yang kita makamkan, ya fulan, aku minta seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini jelas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang benar? Kita doakan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau perempuan kita doakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau laki-laki kita ucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sehingga Syekh Ahmad Al-Jaizi mengatakan bahwa tidak ada yang selamat dari penyakit riya ini. Oleh karena itu jangan mudah kita mensyirikkan orang lain, jangan mudah kita mensyirikkan teman-teman kita, karena kita sendiri belum tentu selamat dari syirkul khafi yang mestinya syirkul khafi ini harus kita proses, harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Kita mencari seorang guru yang bisa menghilangkan syirkul khafi ini. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Yang berikutnya adalah Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan." Syaratnya supaya kita ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dengan ikhlas. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah di dalam menyembah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sembah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Di dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW, baginda menghaturkan kepada kita semua, inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yaitu melakukan syirik khafi ataupun syirik kecil, diantaranya adalah riya. Dan Syekh Ahmad Ali Al-Jaizi mengatakan tidak ada yang selamat
dari penyakit riya ini kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana solusinya supaya kita selalu bisa membebaskan syirkul khafi ini? Selalu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu baca Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir, baik zikir yang khafi maupun zikir yang jari, baik zikir yang sirri maupun zikir yang jahar, semuanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zikir sirri, Allah mendengar dan kita akan diberikan rezeki dengan cara sembunyi-sembunyi. Ketika kita zikirkan jahar, kita akan dikumandangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji di hadapan para malaikat. Dan dia menyebut dengan zikir yang jahar ini, itu adalah sebagai hamba yang selalu menyebut aku. Oleh karena itu, di dalam kesempatan yang Jumat yang mubarakah ini, mari kita memperhatikan syirik, baik syirkul jali, syirkul khafi, supaya kita terhindar dari penyakit yang namanya syirik khafi ataupun syirkul asghar. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita terus belajar menggali ilmu agama supaya kita ibadah kita tidak sia-sia lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan ibadah yang murni, tidak maling. Sholat kita disebutkan oleh Allah. Ada seseorang yang sholat itu membaguskan sholatnya. Kalau kita di masjid ini kita lakukan sholat qobliyah ba'diyah, tapi ketika kita di rumah tidak melakukan sholat sunnah sama sekali. Kalau kita di rumah tidak pernah membaca Al-Quran, tapi kalau misalnya kita di masjid membaca Al-Quran supaya halayak ramai tahu bahwa kita membaca Al-Quran, semua itu semoga kita membaca Al-Quran di sini tidak dihantui dengan syirkul khafi, dengan syirkul asghar, supaya kita ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat kami, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita nanti akan ditempatkan oleh orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para jemaah, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doa untuk diri kita sendiri supaya kita terhindar dari perbuatan syirik jari maupun syirik khafi, supaya kita ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditempatkan di sisinya sebagai seorang hamba yang muttaqi, hamba yang muhsin, hamba yang nanti mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan itu adalah dibalas oleh Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من ريح الأحمال والدم الأسود والداء الأكبر والقرونة والأوفكرة. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وإلى الشر بعيدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. أستغفرك يا الله وأتوب إليك في معبد جميع ذنوب. اللهم يا الله أنت واحد في السماء وأنت واحد في الأرض وأنت واحد في الأفعال. اللهم يا الله إنك على كل شيء قدير وإنك لسامع الدعاء. اسمع دعاءنا يا الله اسمع دعاءنا يا الله اسمع دعاءنا يا الله لمظلوم كلامك إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شدد الباطل وشدد كيد العدو والقول المعين ولو على نفسنا بنفسنا والأمر الذي يعينهم تصلى نار حامية وأستعين في جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.